Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode 23 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi dari Bani Israel, penerus dakwah Nabi Ilyas dalam memimpin Bani Israel, murid yang meneruskan tugas dakwah sang guru kepada Bani Israel. Nabi Ilyas adalah tokoh yang disebutkan dalam Islam atau dalam Al-Quran dan juga dalam agama Yahudi dan Kristen dengan sebutan Elisha. Nama Ilyas disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu pada surat Al-An'am ayat 86-87 serta surat Shad ayat 48. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat yang lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Muhammad bin Ishaq dan Ibnu Asakir menuliskan nasab Nabi Ilyas alaihissalam bahwa ia adalah Ilyasa bin Akhtub bin Shultim bin Ifrayim bin Yusuf alaihissalam bin Yakub alaihissalam bin Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, dan diperkirakan hidup pada tahun 885 sampai 795 sebelum Masehi. Alkitab menyebutkan bahwa Ilyasa berasal dari Abel Meholah, sebuah kota di sebelah sungai Yordan. Ilyasa hidup di kerajaan Samaria dan berperan sebagai nabi bagi Bani Israel pada masa kekuasaan Raja Yoram, Yehu, Yoahaz, dan Yoas. Al-Quran hanya menyebutkan nama Ilyasa saja sebagai nabi, tetapi tidak mengisahkan secara detail kisah perjalanan hidup dan dakwah Nabi Ilyasa. Alkitab menyebutkan bahwa saat Nabi Ilyas berada di Gunung Sinai setelah melarikan diri dari kejaran permaisuri Izebel, Allah mewahyukannya agar mengangkat Ilyasa sebagai penerusnya dan menjalankan tugas kenabian. Saat Ilyasa membajak di ladang, Ilyas membendangkan jubahnya kepada Ilyasa. Maka kemudian Ilyasa mengikuti Ilyas dan menjadi muridnya. Nabi Ilyas juga menjadikan Ilyasa sebagai anak angkatnya, sekaligus menjadi penerus dakwahnya sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak kaum Bani Israel yang semula telah dituntun ke jalan yang benar oleh Nabi Ilyas menjadi kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penerus dakwah Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyasa terus menyeru kepada kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Nabi Ilyasa juga selalu mengingatkan kaumnya tentang adanya hari akhir beserta surga dan neraka. Alkitab menuliskan dalam kitab Raja-Raja tentang mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ilyasa. Disebutkan bahwa Naaman, seorang panglima dari kerajaan Aram di Syria, meminta kesembuhan pada Ilyasa dari penyakit kustanya. Nabi Ilyasa menyuruhnya mandi di sungai Yordan 7 kali, dan setelah dituruti apa yang diperintahkan Nabi Ilyasa, Naaman pun sembuh dari penyakit kustanya. Sebagai tanda terima kasih, Naaman pun berusaha memberikan hadiah kepada Nabi Ilyasa. Tetapi Nabi Ilyasa dengan halus menolak hadiah dari Naaman. Melihat keluhuran akhlak dari Nabi Ilyasa tersebut, Naaman akhirnya menyatakan diri bahwa dia akan menyembah Allah semata, meninggalkan dewa-dewa lamanya. Namun pelayan Nabi Ilyasa yang bernama Gehazi, tanpa sepengetahuan Nabi Ilyasa, meminta hadiah dari Naaman. Akibat dari perbuatan itu, Gehazi pun kemudian terkena penyakit kusta dikarenakan doa Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa juga tercatat memberkahi makanan hingga dapat menjadi berlimpah. Ada seorang janda yang terlilit utang dan anak-anaknya akan dijadikan budak sebagai gantinya. Padahal wanita itu tidak memiliki apa-apa untuk dijual selain sebotol kecil minyak zaitun.
Nabi Ilyas memerintahkan wanita tersebut pergi meminjam botol-botol kosong, kemudian menuangkan minyak zaitun dari botol kecil tersebut ke tiap-tiap botol yang lain. Botol-botol tersebut menjadi penuh terisi minyak zaitun dan kemudian dijual janda tersebut untuk membayar hutangnya. Nabi Ilyas juga memerintahkan pelayan memberikan makanan seratusan orang hanya dengan 20 roti dan masih ada sisanya, seperti tidak berkurang sedikit pun. Alkitab juga mencatat mukjizat Nabi Ilyas yang lain. Ketika pasukan gabungan kerajaan Samaria, Yehuda dan Edom kehabisan air dalam perjalanan menyerang kerajaan Moab, Nabi Ilyas memerintahkan pasukan gabungan tersebut menggali parit-parit di wadi. Nabi Ilyas menyatakan bahwa air akan segera memenuhi wadi tersebut meskipun saat itu tidak ada hujan, dan keesokan harinya air dari arah Edom mengalir memenuhi wadi tersebut seperti perkataan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas juga disebutkan dapat mengetahui sebagian kejadian yang akan datang atau mengetahui beberapa hal rahasia. Saat kerajaan Samaria berperang dengan kerajaan Aram, Nabi Ilyas memberitahukan berbagai strategi pihak Aram kepada Yoram, raja Samaria saat itu. Kerajaan Aram kemudian mengutus kelompok prajurit untuk menangkap Nabi Ilyas. Saat para prajurit kerajaan Aram hendak menangkap Nabi Ilyas, mereka semua menjadi buta. Nabi Ilyas kemudian menuntun mereka ke ibu kota Samaria. Raja Samaria yaitu Yoram awalnya hendak membunuh mereka semuanya, tetapi akhirnya Yoram malah menjamu mereka semua dan kemudian memulangkan mereka ke kerajaan Aram karena mendapatkan nasihat dari Nabi Ilyas. Namun kemudian Ben-Hadad raja Aram saat itu memerintahkan pengepungan ibu kota Samaria, dan akibat pengepungan tersebut dalam waktu lama menjadikan kelaparan hebat melanda Samaria. Harga-harga pangan melambung tinggi. Raja Yoram pun menyalahkan Nabi Ilyas atas kejadian ini dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Ilyas. Kepada prajurit Samaria yang hendak menangkapnya, Nabi Ilyas menyatakan bahwa tidak lama lagi harga gandum akan menjadi sangat murah. Pengawal pribadi Raja Yoram tidak percaya dengan yang dikatakan Nabi Ilyas, tetapi Nabi Ilyas tetap kukuh dengan pernyataannya, sembari menambahkan bahwa pengawal tersebut tidak akan menikmati gandum tersebut. Tidak lama setelah itu, di luar kota, para prajurit Aram yang mengepung ibu kota Samaria mendengar suara mirip deru pasukan dan mengira pasukan dari Mesir tiba untuk membantu pihak Samaria. Ternyata suara tersebut tidak lain adalah mukjizat dari Allah untuk menolong kerajaan Samaria. Para prajurit kerajaan Aram kemudian melarikan diri ketakutan dan mengakhiri pengepungan. Mereka menelantarkan perkemahan mereka berikut persediaan gandum, kuda, dan keledai yang ada di perkemahan. Mengetahui hal itu, penduduk kota Samaria berbondong-bondong keluar menjarah isi perkemahan. Pengawal Raja Yoram yang meragukan perkataan Nabi Ilyas sebelumnya mati terinjak-injak warga saat tugas jaga di gerbang kota. Suatu saat ketika mengetahui bahwa Ilyas sedang berada di Damaskus, Raja Ben-Hadad yang sedang sakit memerintahkan panglimanya yang bernama Hazael untuk menemui Ilyas dan menanyakan kesembuhannya. Nabi Ilyas pun mengatakan bahwa Ben-Hadad akan meninggal dan Hazael akan menjadi raja. Saat kembali, Hazael mengatakan pada Ben-Hadad kalau dia akan sembuh. Besoknya, Hazael menutupi wajah Ben-Hadad dengan kain basah sehingga dia mati lemas. Hazael kemudian menggantikannya sebagai raja. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Imam Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa setelah Nabi Ilyas sudah tua, dia mencari orang yang bisa meneruskannya membimbing masyarakat. Dia kemudian mengumpulkan orang-orang untuk mencari penerusnya di antara mereka dengan syarat bahwa dia bisa selalu puasa di siang hari, ibadah malam, dan tidak marah. Seorang lelaki yang dianggap hina mengajukan diri, tetapi Ilyas menolak kesanggupan orang tersebut. Kemudian seorang lelaki lain mengajukan diri dan Nabi Ilyas menerimanya. Lelaki dalam kisah ini sering diidentifikasikan sebagai Nabi Zulkifli. Akan tetapi mengenai identitas sebenarnya siapa laki-laki yang diterima Nabi Ilyas menjadi penerusnya masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Dalam Hasanah Islam, Ilyas merupakan seorang nabi dan Rasulullah.
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 86-87. Sedangkan bagi sejumlah gereja Kristen, Ilyasa dihormati sebagai orang suci. Hari perayaannya adalah pada 14 Juni di Gereja Ortodok Timur dan kalender liturgi Katolik Timur. Untuk gereja-gereja yang menggunakan kalender Julian tradisional, 14 Juni jatuh pada tanggal 27 Juni dari kalender Gregorian modern. Dalam agama Kristen Barat, Ilyasa diperingati dalam kalender orang-orang kudus Karmel, sebuah ordo keagamaan Katolik. Ilyasa juga diperingati sebagai nabi dalam kalender orang suci Gereja Lutheran, Sinode Missouri. Kedua kalender juga merayakannya pada tanggal 14 Juni. Kaisar Romawi Julianus yang berkuasa pada tahun 361 sampai 363 Masehi memberi perintah untuk membakar relik Nabi Ilyasa, Obadya dan Yahya atau Yohanes Pembaptis yang dimakamkan bersebelahan di Sebastia di tepi barat, tetapi kemudian diselamatkan oleh umat Kristen. Kemudian sebagian relik tersebut dipindahkan ke kota Alexandria di Mesir. Saat ini peninggalan Ilyasa diklaim sebagai salah satu milik biara ortodok Koptik Santo Makarius Agung di Wadi El Natrun di Mesir. Nabi Ilyasa diperkirakan meninggal dalam usia 90 tahun. Makamnya disebutkan berada di distrik Egil, Provinsi Diyarbakir, Turki. Komplek makam yang sama yang juga diyakini sebagai makam Nabi Ilyas alaihi salam. Makam yang asli tergenang banjir pada tahun 1994. Dewan Kota kemudian membentuk sebuah dewan rahasia untuk pemindahan makam yang terdiri dari 9 ulama bekerjasama dengan Direktorat Urusan Agama untuk menghindari kemarahan publik. Sebelum daerah itu kembali banjir, kuburan digali pada malam hari dan jenazah Ilyasa disaksikan oleh 9 ulama dan pekerja resmi digali untuk dimakamkan di sebuah bukit yang menghadap dataran banjir. Namun konon banyak orang kota melihat Ilyasa dalam mimpi mereka malam itu dan mereka keluar sebelum matahari terbit untuk menyaksikan pemakamannya di tempat baru. Sebagian muslim juga percaya bahwa makam Nabi Ilyasa berada di Al-Aujam, semenanjung Arab sebelah timur. Makam ini menjadi tempat penting selama berabad-abad sebelum dan pada saat masa kekuasaan Utsmani di Timur Tengah. Tempat ini juga menjadi salah satu tujuan ziarah yang masyhur di kalangan umat muslim dari berbagai aliran. Makam tersebut kemudian diratakan oleh pemerintah Arab Saudi karena dikhawatirkan akan menimbulkan praktek kesyirikan dari para peziarah yang datang. Beberapa tempat lain yang dipandang sebagai tempat makam Nabi Ilyasa, yaitu di dekat Gunung Karmel, yaitu jajaran gunung di pantai Palestina Utara, terbentang dari Laut Mediterania ke arah Tenggara. Makam Nabi Ilyasa juga diyakini ada di Kafr Yasif di Palestina Utara, terletak 11 km timur laut kota Acre dan berdekatan dengan Abu Sinan serta Yarka, dan tempat lain yang juga diyakini sebagai makam Nabi Ilyasa, yaitu ada di tepi barat. Tapi di manakah sebenarnya makam Nabi Ilyasa yang asli? Wallahu a'lam bishawab.